Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan episode sebelumnya, dalam episode ke-23 ini akan mengakhiri pembahasan seputar manajemen pendidikan Islam dengan kritik. Karena itu episode ke-23 ini saya berikan judul atau tema kritik terhadap tradisi keilmuan lulusan-lulusan manajemen pendidikan Islam. Ada beberapa tradisi keilmuan para lulusan, terutama para doktor MPI, yang perlu saya berikan saran, saya berikan semacam mauidhah, nasihat untuk diluruskan dan dibangkitkan agar mereka bersemangat mengembangkan bangunan konseptual dan bangunan teoritis dalam memperkokoh ilmu manajemen pendidikan Islam. Tradisi-tradisi itu antara lain, yang pertama, doktor-doktor lulusan manajemen pendidikan Islam banyak mendapatkan perkuliahan dari dosen-dosen ahli manajemen pendidikan, sehingga mindset berpikirnya hanya dari barat yang bercorak positivistik, yang tidak selalu sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu saran saya, mereka harus mempertajam penguasaan terhadap model berpikir yang mendasarkan pada pesan-pesan Al-Quran dan hadis Nabi, baik berbentuk paradigma Islam, epistemologi Islam, maupun metodologi penelitian Islam. Ini saya kira cukup membantu mengurai persoalan-persoalan ini. Sesungguhnya saya pun mengakui bahwa para dosen yang berlatar manajemen pendidikan itu telah berjasa besar dalam mentransfer ilmunya kepada lulusan-lulusan MPI, terutama doktor-doktor MPI. Hanya saja yang perlu disadari oleh lulusan-lulusan dari manajemen pendidikan Islam itu, karena latar belakangnya mereka sebagai ahli manajemen pendidikan, maka tidak semuanya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Artinya ada bagian-bagian tertentu yang mengikuti model-model barat yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk menutup itu, maka saran saya tersebut perlu ditempuh supaya mendapat pengayaan dan mendapat satu solusi terkait untuk menutup kelemahan-kelemahan ini. Yang kedua, tradisi para doktor lulusan MPI itu cenderung membahas tema-tema yang telah dibahas oleh penulis-penulis lainnya. Sehingga ini masih saya nilai memperlambat dinamika keilmuan manajemen pendidikan Islam. Solusinya, mereka justru harus mencari tema-tema yang belum dibahas oleh penulis lain, untuk dibahas secara detail, secara rinci, secara mendalam, sehingga menghasilkan novelty. Karena novelty itu, semakin banyak novelty yang dihasilkan, maka ini akan memperkaya khazanah manajemen pendidikan Islam sebagai bangunan ilmu yang baru saja lahir di dunia Islam. Yang ketiga, tradisi para doktor lulusan MPI itu saya melihat
masih memiliki kecenderungan membenarkan atau melakukan justifikasi teori-teori manajemen pendidikan dari Barat dengan mencari-cari ayat Al-Quran dan mencari-cari hadis Nabi sebagai pendukung terhadap teori-teori manajemen pendidikan dari Barat itu, sehingga wahyu justru disubordinasikan pada teori Barat. Ini sesungguhnya dengan kata lain melakukan, kalau bahasa kasarnya, melakukan pemerkosaan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Anehnya justru untuk memberikan dukungan terhadap teori-teori manajemen pendidikan dari Barat. Karena itu tradisi ini harus dibalik dengan cara menangkap inspirasi pesan-pesan Al-Quran atau hadis Nabi itu, lalu dioperasionalkan dalam bentuk rumusan-rumusan konseptual baru, rumusan-rumusan proposisi baru, bahkan rumusan-rumusan teoritis baru jika memungkinkan. Kalau itu terjadi, maka hasil kerja ilmiah dari dokter dari mereka itu, dokter-dokter lulusan MPI, apalagi yang sudah berkapasitas profesor, itu betul-betul menjadi orisinal, menjadi asli. Kalau berbentuk teori akan menjadi grand teori, kalau berbentuk buku ya akan menjadi buku yang menjadi kiblat utama. Ya, menjadi kiblat utama ketika orang membahas persoalan yang sama. Yang keempat, para doktor lulusan MPI itu masih memiliki kecenderungan menyampaikan atau melaporkan pemikiran manajemen pendidikan dari orang-orang lain. Sementara menurut saya, tuntutan bagi para dokter itu seharusnya bukan lagi menyampaikan dan melaporkan, meskipun dalam beberapa hal itu tidak bisa dihindari, tetapi justru yang ditekankan adalah membangun atau menciptakan konsep baru, membangun atau menciptakan proposisi baru, membangun atau menciptakan teori-teori baru. Karena itu ini perlu dipegangi oleh para dokter lulusan MPI, apalagi yang telah menjadi profesor MPI, bahwa istilah kunci yang menjadi tugas bagi mereka adalah membangun dan menciptakan konsep baru, konstruk baru, proposisi baru, bahkan teori baru, bahkan kalau memungkinkan sampai pada hukum baru. Artinya teori yang terus benar sampai ratusan tahun, akhirnya akan naik posisinya menjadi hukum, sehingga menjadi hukum baru. Kemudian tradisi yang kelima, para dokter lulusan MPI belum memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan eksplorasi terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maupun makalah-makalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para mujaddid, para mujtahid, para ulama, para cendekiawan muslim yang berkaitan dengan MPI, yaitu manajemen pendidikan Islam. Sebagai konsekuensi keahlian manajemen pendidikan Islam yang dipilih, mereka harus segera memulai untuk melakukan eksplorasi tersebut secara serius dan mendalam. Saya meyakini kalau itu dilakukan, akan banyak dihasilkan temuan-temuan dari eksplorasi itu, hal-hal penting dalam mendukung
dan memperkaya bangunan ilmu manajemen pendidikan Islam sebagai ilmu yang baru lahir ini. Kemudian tradisi yang keenam, para doktor lulusan MPI itu belum memiliki keberanian melahirkan konsep atau teori yang bertentangan dengan konsep maupun teori yang telah terkenal. Jadi mereka masih gamang, mereka masih tidak percaya diri ketika harus melahirkan suatu konsep, apalagi teori yang berseberangan atau bertentangan dengan konsep maupun teori yang sudah terkenal di masyarakat akademik. Maka saran saya, mereka harus memperbanyak kegiatan membaca literatur kritis hingga mereka benar-benar memiliki pemikiran-pemikiran kritis terhadap teori apapun, termasuk teori yang telah terkenal sekalipun. Jadi mereka jangan memberlakukan teori diberlakukan seperti Al-Quran. Teori itu kan hanya ciptaan manusia, meskipun manusia yang ahli. Maka teori itu masih menjadi wilayah ijtihadiyah, wilayah-wilayah yang terus kita pantau, wilayah-wilayah yang terus kita koreksi, bahkan wilayah-wilayah yang mungkin bisa kita kritik, kita gugurkan, dan kita tawarkan yang baru sama sekali. Kemudian yang ketujuh, para doktor lulusan MPI itu banyak yang masih bersikap taklid, baik terhadap konsep maupun teori manajemen pendidikan maupun manajemen pendidikan Islam yang telah ada, sebagai imbas dari pandangan bahwa pintu ijtihad itu tertutup. Ini sangat terkenal sekali di kalangan kalangan santri, khususnya di kalangan santri yang terpelajar, adanya pintu ijtihad yang tertutup, walaupun penutupan itu juga kurang jelas, dan mestinya kalau itu terjadi, kalau itu terjadi itu sifatnya sementara, tidak kemudian kita lanjutkan. Justru pada era sekarang ini mestinya yang dikebut adalah melakukan ijtihad, termasuk juga ijtihad dalam manajemen pendidikan Islam. Maka saran saya, mereka harus berani melakukan ijtihad dalam bidang manajemen pendidikan Islam itu dengan modal mempertajam materi manajemen pendidikan Islam serta mempertajam metodologi berpikir ilmiah melalui pendalaman filsafat ilmu, pendalaman epistemologi, dan pendalaman metodologi penelitian. 4 bidang ini, filsafat ilmu, epistemologi, dan metodologi penelitian, menjadi ilmu-ilmu instrumental, menjadi ilmu-ilmu alat yang membekali dan sekaligus memodali para lulusan manajemen pendidikan Islam untuk bisa bekerja secara efektif, secara efisien, yang sampai pada tingkat melahirkan teori-teori baru tentang manajemen pendidikan Islam. Dan saya tidak pernah ragu itu kalau diaktualisasikan atau diimplementasikan dengan penuh kesadaran, penuh kesungguhan, penuh ketelitian, penuh kesabaran, disertai semangat yang membara dalam rangka mewujudkan dan memperkokoh bangunan ilmu manajemen pendidikan Islam. Para pemirsa yang bahagia, barangkali itu kritik-kritik saya terhadap terutama doktor-doktor lulusan manajemen pendidikan Islam. Bukan berarti doktor-doktor lulusan yang lain itu tidak punya kelemahan. Hanya persoalannya terkait dengan manajemen pendidikan Islam, itu catatan saya.
Dan itu terjadi pada tradisi mereka secara mayoritas, ataupun mungkin ada 1, 2, 3 itu termasuk pengecualian, tidak termasuk yang menjadi sasaran kritik saya ini. Tapi mudah-mudahan kritik yang saya sampaikan ini betul-betul kritik yang positif, konstruktif, yang mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk bangkit, berdiri tegak, untuk berijtihad, mengijtihati bangunan ilmu manajemen pendidikan Islam, sehingga ilmu ini menjadi makin kokoh dan makin sempurna di kemudian hari. Selanjutnya, bahwa apa yang saya sampaikan berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam sebenarnya masih banyak, tetapi tema-tema yang lain masih antri menunggu, sehingga terpaksa saya hanya menyampaikan 11 episode, mulai episode 13 sampai episode sekarang ini, episode 23, dan sedikit juga saya bahas di dalam episode, kalau nggak salah episode yang kedua, tentang kunci kemajuan pendidikan Islam. Itu saya menyebut ada 3, epistemologi pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam, dan kesadaran pendidikan atau kesadaran pendidikan Islam. Apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya sudah terangkum dalam 6 buku saya ini. Jadi yang pertama adalah manajemen pendidikan Islam, strategi baru pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Ini buku pertama yang saya tulis sejak tahun 2002 ketika saya belum mendapatkan literatur manajemen pendidikan Islam. Bahkan saya sulit menemukan buku tentang manajemen pendidikan, karena di saat itu manajemen pendidikan itu masih tergabung dalam administrasi pendidikan. Akhirnya saya tulis, sehingga buku ini memang sifatnya pengenalan, pembahasannya bersifat komponensial. Artinya pembahasan yang sifat mengantarkan, saya rinci manajemen pendidikan, manajemen kurikulum pendidikan Islam, misalnya manajemen personalia pendidikan Islam, manajemen kesiswaan pendidikan Islam, dan semacam itu, karena bersifat pengenalan. Nah, ini buku pertama yang saya hasilkan terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Ini terbit pada tahun 2008 dari penerbit Erlangga Jakarta. Kemudian disusul ini dulu strategi manajemen pendidikan Islam, tapi oleh penerbit akhirnya manajemennya dibuang, tinggal strategi pendidikan Islam, karena strategi itu juga bagian dari manajemen. Ya, maka manajemennya dihapus. Nah, sementara karena arus masyarakat akademik itu sangat haus terhadap manajemen pendidikan Islam, waktu itu saya berikan judul strategi manajemen pendidikan Islam. Akhirnya dirubah oleh penerbit menjadi strategi pendidikan Islam. Di dalam buku ini sebenarnya konstruksi konsep-konsep manajemen pendidikan Islam paling banyak dibanding buku-buku saya lainnya terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Jadi ini juga secara embrional saya membahas 3 kunci kemajuan pendidikan Islam, eksistensi manajemen pendidikan Islam, Rasulullah, kemudian ciri-ciri manajemen pendidikan Islam, perbedaan manajemen pendidikan Islam dengan manajemen pendidikan, paradigma manajemen pendidikan Islam, dan lain sebagainya, termasuk konsep manajemen pendidikan Islam. Kalau di sini mengaktualisasikan konsep minad dzulumati ilan nur dan lain sebagainya, itu banyak konsep-konsep keilmuan manajemen pendidikan Islam justru saya ungkapkan dalam buku ini yang terbit pada tahun 2013 oleh penerbit Erlangga Jakarta. Kemudian berikutnya yang ketiga itu dari penerbit Erlangga Jakarta juga, dimensi
manajemen pendidikan Islam, ini saya khusus membahas tentang objek-objek manajemen pendidikan Islam. Itu sangat-sangat banyak, sangat rinci di sini. Jadi manajemen pendidikan agama dalam keluarga itu misalnya mulai dari manajemen pendidikan agama pada anak, manajemen pendidikan agama pada anak dalam keluarga karir karena menimbulkan masalah sendiri, manajemen pendidikan agama pada anak dalam keluarga broken home, manajemen pendidikan agama pada remaja, manajemen pendidikan agama pada remaja pengangguran, manajemen pendidikan agama pada orang dewasa, manajemen pendidikan agama pada suami istri, manajemen pendidikan agama pada orang tua. Nah, orang tua dididik oleh anaknya ini gimana manajemennya? Manajemen pendidikan agama pada pembantu rumah tangga. Ini bab 1 saja mencakup itu, sementara bab 2 manajemen pengajian dalam masyarakat dengan berbagai bentuknya. Bab 3 manajemen pendidikan pesantren dengan bentuk-bentuk pesantren yang aneh-aneh. Kemudian manajemen pendidikan madrasah, terutama madrasah non formal. Kemudian manajemen pendidikan agama Islam di PAUD, sekolah dan perguruan tinggi umum, manajemen pendidikan perguruan tinggi agama Islam, bab 5, bab 6 manajemen pembinaan agama Islam di lembaga-lembaga non pendidikan. Jadi tebal sekali. Ya, tebal sekali. Ini tidak saya sampaikan menjadi tema khusus dalam 11 episode atau 12 episode itu karena sangat rinci. Kemudian yang keempat juga dari penerbit Erlangga, yaitu manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Kalau ini buku ini terbit pada tahun 2015. Kemudian buku ini terbit pada tahun 2018 dari penerbit Erlangga. Yang saya sampaikan episode yang membahas tentang karakteristik PAI dalam perspektif manajemen pembelajaran itu ada dalam buku ini. Termasuk fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam. Nah, ini saya fokuskan lagi fungsi-fungsi manajemen pembelajaran agama Islam. Itu ada dalam buku ini. Ini terbit pada tahun 2018 oleh penerbit Erlangga Jakarta. Kemudian buku yang kelima adalah Paradigma Manajemen Pendidikan Islam yang telah saya sampaikan dalam episode sebelumnya. Itu membahas paradigma manajemen pendidikan Islam secara rinci sekali. Ya, mulai dari pemikirannya sampai implementasinya, sampai implikasinya, sampai gabungan empat paradigma kemungkinan membentuk teori baru. Itu dalam buku ini yang diterbitkan oleh Madani sebagai kelompok dari Intran Publishing, penerbit di Malang yang sekarang menjadi penerbit terdepan di Jawa Timur. Ini pada bulan Juli 2021 terbitnya. Kemudian buku yang ketujuh oleh penerbit yang sama dari Madani, yaitu kelompok Intran Publishing dari Malang, yaitu Manajemen Pendidikan Islam Mindunur. Mindunur akronim dari Minadul Umati ila Nur. Sebab kalau saya sebut Minadul Umati ila Nur terlalu panjang. Ya, untuk memudahkan maka Minadul Umati ila Nur saya singkat menjadi Mindunur. Ya. Manajemen Pendidikan Islam Mindunur. Ini yang mengupas. Saya menangkap ayat Minadul Umati ila Nur untuk saya operasionalkan dalam manajemen pendidikan Islam yang bisa digunakan memanage guru, memanage dosen, memanage siswa dan lain sebagainya dengan sifat melakukan perombakan dari yang negatif menjadi positif, dari yang positif menjadi lebih positif lagi. Itu terbit pada tahun
2022. Jadi sekitar setahun yang lalu. Ya, sekitar setahun yang lalu. Dan insya Allah bulan ini akan terbit buku saya Manajemen Pendidikan Islam yang ke-7. Insya Allah dalam bulan ini juga oleh Madani, penerbit Madani, kelompok dari penerbit Intran Publishing Malang. Tetapi buku yang ke-7 ini gabungan, itu ada satu bab khusus yang membahas terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Itu dalam buku yang berjudul Isu-isu Aktual Pendidikan Islam. Insya Allah bulan ini. Ya, mudah-mudahan ya, segera terbit sesuai dengan rencana semula. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan itu hanya sekelumit dari konsep saya dalam 6 buku ini. Bagi para pemirsa yang ingin lebih mendalami, saya persilahkan bisa menghubungi penerbit, baik penerbit Erlangga maupun Intran Publishing Malang, Erlangga Jakarta maupun Intran Publishing Malang, untuk mendapatkan buku-buku yang terkait dengan pembahasan yang diinginkan. Demikian, ada seluruh kekurangan dan kelemahan dari saya dalam menyajikan konsep-konsep bangunan ilmu manajemen pendidikan Islam, mulai dari episode kedua, lalu melompat episode ke-13 sampai pada episode sekarang ini, episode ke-23, berarti 12 episode. Ada kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan, saya mohon maaf. Dan kekurangan dan kelemahan itu insya Allah akan saya perbaiki di masa depan dengan harapan bisa lebih menyempurnakan lagi. Demikian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.